Lanjut nih Bang, Iya. kemarin kita terkejut menyaksikan pertandingan antara Aston Villa dan juga Indonesia All Star. Wih, bener-bener. Ini kaget sih karena tiba-tiba lo di tengah-tengah kesibukan, tiba-tiba ada undangan Hah? Aston Villa bermain dengan Indonesia All Star Star. yang bikin kaget. Loh, ini kok bisa di tengah kepadatan semua. Iya. Dan ya walaupun Indonesia harus tertahan 3-1 3-1 ya, Bang kalah. lawan Aston Villa, tapi ada statement menarik dari pelatih Unai Aston Villa. Emery. Ada apa nih Bang? Dia bilang tertarik melatih di Indonesia ya, klub-klub Yes. Super League atau entah Timnas Mhm. gitu. Karena ya dia melihat antusiasme penonton di Stadion Gelora Bung Karno itu sangat luar biasa. Jadi dia ya suatu saat boleh lah gitu. Tapi kalau sekarang gimana? Kalau Kan sekarang, lagi megang Aston Villa. Iya, dibilang sekarang tetap fokusnya ke Aston Villa ya. Apalagi mereka kan habis juara kemarin Iya. Europa League kan. Dan targetnya musim ini Aston Villa bisa bersaing di seenggaknya 4 besar di Liga Inggris gitu. Ya karena nggak mungkin juga ya bilang, oh nggak apa-apa saya sekarang diganti boleh mau. Dia sama Mas, bosnya langsung lo. coret. Itu bikin manajemen Aston Villa juga, oh, cari penggantinya siapa bos? Besok panggil HRD gitu. Tapi kan sebenarnya ada pelatih juga yang kosong. Oh, Lagi ada iya. Patrick Clifford juga dia. Bisa dipanggil. Iya. Tapi kira-kira Aston Villa tertarik deh. Aduh. Kan Patrick Clifford sempat disuin ke Dewa United. Tapi Dewa United membantah. Akhirnya mantan pelatihnya Buriram United yang gabung. Yes, tapi menurut Bang Rifan lebih baik memanggil mantan pelatih Buriram atau mantan pelatih timnas Indonesia yang itu? Isunya kan waktu itu mantan pelatih timnas Luis Milla habis timnas ke Persib. Ini Sinteyong habis melatih timnas ke Persija. Nah, Patrick Kluivert habis melatih timnas bisa jadi ke Super League kan, Dewa United. Nggak jadi. Padahal Dewa United Oh iya, salah satu klub yang waduh. Gila. Dan hobinya Dewa United Patrick Kluivert cocok itu. Belanja. Kalau lagi nggak ada pertandingan balik ke negara. Iya bener. Tapi jangan ya. Iya. Jangan ya. Cocok. Sudah Iya. memilih pelatih. Saya tidak bisa bilang. Lebih cocok yang mana. Tapi ini masih nih ngomongin Unai Emery nih Bang. Kalau misalkan ternyata statementnya karena atmosfer sepak bola di Indonesia memang sebegitu menariknya, supporter sangat suka pertandingan tadi malam. Bahkan katanya Unai Emery ini memfokuskan atau menyukai apa yang dilakukan oleh supporter Indonesia setelah pertandingan selesai, walaupun Aston Villa yang memenangkan pertandingan, tapi para supporter tetap memberikan support kepada Aston Villa juga ya. Iya benar, apalagi ya Aston Villa sekarang banyak pemain bintang ya. Betul. Iya, apalagi yang paling dinanti yang baru gabung tuh Alejandro Garnacho, yang habis waktu terakhir di GBK juga dikantongin Asnawi kan. Yes. Bang, tapi kalau ngomongin transfer pemain kemana ada Enzo dari Argentina yang juga menarik nih Bang, waktu habis Piala Dunia sempat melakukan gerakan-gerakan yang membuat warga Inggris agak emosi. Bener, dia makanya balik ke Inggris kan minta penjagaan dia. Iya. Apakah jadi masuk Real Madrid atau jadinya masuk Chelsea? Kalau nggak nyaman di London bisa jadi sih. Tapi kan sejauh ini dia masih balik ke London dan dicekal ketat aja sekarang. Ya itu kita simpan nanti buat informasi-informasi lainnya. Bener. Tapi yang juga pengen kita bahas karena pertandingan antara Indonesia melawan Timor Leste kemarin dalam 20 menit terakhir bahkan baru terjadi gol-gol sampai 3-0 walaupun skornya Indonesia memenangkan pertandingan 3-0. Iya. Tapi katanya ada statement yang diberikan oleh Tom Hai. Iya. Dia bilang kerepotan ya timnas Indonesia melawan Timor Leste ya. Karena emang dari babak pertama kita udah lihat pertandingan malah 50-50 ya. Maksudnya Timor Leste yang bakal diprediksi main bertahan malah bermain menyerang gitu. Timnas berapa kali kewalahan nggak bisa, malah nggak dapat kesempatan banyak emas peluang emas gitu. Padahal 5 pemain utama di waktu lawan Kamboja dipertahankan kan, ada Ivan Jenner, Tom Hay, Mark Locke, terus ada Mitchell Baker sama satu lagi itu tengah juga Mark Locke udah tadi. Mark Locke udah, Tom Hay udah, Mitchell Baker udah, Ivan Jenner sama Ivar juga udah. Sebentar saya coba cek ini. Pokoknya back belakang tuh dirumbak semua kan. Betul. Kiper pun juga diganti dari Nadeo ya Bang ya. Iya, jadi pokoknya 5 pemain yang dipertahankan, tapi itu malah lini tengah kita malah kalah, padahal lini tengah kita yang nggak banyak berubah. Ada Mark Locke, ada Ivan Jenner, ada Tom Hay, malah kewalahan gitu loh. Jadi satu lagi Eliano Reinders yang tetap dimainin ya.
Tapi babak pertama kesusahan, babak kedua John Hartman melakukan pergantian formasi kan, maksudnya dalam artian pemain-pemain yang di lawan Kamboja dimainkan, nah di situ baru berubah tuh. Akhirnya gol masuk ya, ada 3 gol, ada Mitchell Baker lagi-lagi memberikan gol, ada Shane Patinama, satu lagi ya bang? Satu lagi Tom Hei, tendangan bebas, itu pojok banget. Profesor ya? Itu kiper Peter Cech juga nggak dapet itu, pojok banget itu, benar-benar hebat. Ya walaupun begitu ternyata Tom Hei yang sebagai salah satu eksekutor pembobol gawang Timor Leste mengaku kewalahan, walaupun Timor Leste dari babak pertama agak awal-awal juga sudah mendapatkan kartu merah ya. Iya benar. Nah itu tuh benar. Kita pada lawan 10 pemain tapi kesulitan banget baru cetak golnya di 20 menit terakhir gitu. Itu menandakan hebat banget Timor Leste-nya. Kalau menurut Bang Rifan sendiri kan ada sedikit rotasi yang dilakukan oleh coach John Hartman dalam pertandingan melawan Timor Leste kemarin beberapa hari yang lalu. Itu memang strategi yang dilakukan supaya untuk memberikan menit bermain lebih kepada pemain pelapis yang nantinya akan menjadi senjata di pertandingan selanjutnya, atau memang sengaja menyimpan pemain yang kemarin baru saja bermain dengan Kamboja, dijaga staminanya atau supaya tidak cedera, supaya tidak mendapatkan kartu, sehingga laga melawan Vietnam ini nanti bisa menggunakan dengan skuad utama. Iya, itu John Hartman mengakui emang pergantian formasi itu kan untuk persiapan untuk laga-laga selanjutnya kan, apalagi buat Vietnam yang bakal jadi laga penentu gitu. Makanya beberapa pemain utama diistilahkan 3 back utama kita diistilahkan Shane Patinama, Sandy Wall sama Rizky Ridho. Yang dipertahankan tuh lini tengah karena mungkin dengan harapan timnas bisa cetak gol di awal terus Tom Hei istirahat. Tapi kenyataannya kita kesulitan, akhirnya Tom Hei main 90 menit dia diganti ya lupa nih. Pokoknya intinya dia akhirnya sampai babak kedua tuh tetap dimainkan gitu kan. Itu mungkin John Hartman kagetnya di situ ya. Makanya pas awalnya di tribun turun 10 menit langsung turun lagi dia. Iya. Ternyata tidak sesuai dengan kayaknya ini bisa begini. Ternyata ngelihat pertandingan lawan Vietnam melawan Singapura. Bener. Oh, ini bisa nih gitu. Bisa. Sengaja kita babak pertama ya 3 gol lah gitu. Ternyata Timor Leste lawan Vietnam ya. Vietnam 0-7 lawan Singapura 0-2 kan. Nah, di dalam harapan kita bisa lah gitu. Apalagi kita mempertahankan lini depan kita, Mitchell Baker masih dimainin, tengahnya masih kuat banget, Jender McLeod sama Tom Hei, malah kesulitan gitu. Walaupun berbuah manis di akhir laga, tapi ya ini memang menunjukkan bahwa kita masih ada beberapa PR yang harus dilakukan supaya nantinya kita semakin siap untuk menyelesaikan pertandingan kita di AFF dan juga mimpi kita menjadi pemenang ya di AFF tahun ini. Karena kita selalu jadi prestasi terbaiknya runner up, nggak pernah juara. Iya. Tapi kalau misalkan melihat dari skuad yang kita punya nih Bang Rifan, ini kan sebagai pemain-pemain ada yang baru datang, ya ada juga pemain-pemain lama yang sudah menjadi langganan untuk timnas yang juga akhirnya sekarang karena sudah bergabung dengan Super League akhirnya memudahkan untuk memainkan laga-laga yang non FIFA Matchday atau agenda FIFA. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.